Di kehidupan manusia modern, teknologi sudah masuk ke bagian penting semua orang. Mungkin Anda bisa mengatakan bahwa kita bisa pergi tanpa makanan, air untuk beberapa hari, tapi Anda tidak bisa pergi tanpa teknologi. Di dunia teknologi, inovasi atau penemuan baru datang setiap hari. Hampir bisa dikatakan, manusia hidup kini sudah sangat bergantung dengan teknologi yang diciptakan untuk memudahkan hidup manusia. Ada banyak sekali teknologi di kehidupan kita yang biasa digunakan dari mulai bangun tidur di pagi hari hingga akan tidur di malam hari. Nah, ada beberapa fakta menarik tentang teknologi yang akan memukau Anda. Jika Anda pernah menonton The Imitation Game, karya sutradara Morten Tidum, Anda pasti tahu seberapa rumitnya dan mengejutkannya wujud komputer saat pertama kali dirakit oleh Alan Turing. Ya, sama sekali berbeda dengan komputer yang kita kenal. Inilah Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC, komputer digital elektronik terprogram pertama yang berhasil diciptakan di dunia. Inilah komputer pertama di dunia yang dilengkapi dengan memori elektronik. Fakta tentang teknologi selanjutnya adalah game mobile pertama. Siapa yang tidak pernah memainkan game ini? Ya, Tetris adalah game pertama yang tersedia dalam perangkat ponsel. Kemunculannya pertama kali adalah pada tahun 1994 di perangkat ponsel Hagenut MT 2000, sebuah ponsel pabrikan Denmark Hagenut Corporation. Penciptanya adalah Alexei Pajitnov, seorang desainer game asal Rusia. Ia selesai membuat game ini pada 6 Juni 1984 ketika bekerja untuk Academy of Science of the Soviet Union di Moskow. Tetris bisa pula dikatakan sebagai game pertama yang sekaligus menimbulkan efek candu. Doug Ingerbart menciptakan mouse komputer pertama kali pada tahun 1964 dengan menggunakan material kayu, terdiri dari sirkuit board dan 2 roda besi. Perkembangan atau inovasi terhadap bola pada mouse komputer yang akhirnya menggantikan roda besi memakan waktu bertahun-tahun hingga akhirnya sampai ke mouse berteknologi optikal seperti yang sering kita gunakan sekarang. Bagi Anda yang senang dengan dunia teknologi, pasti sudah tak asing lagi dengan nama-nama seperti Apple, Google, Microsoft, dan HP. Ya, keempat perusahaan itu merupakan raksasa-raksasa teknologi yang produknya merajai pasar perangkat teknologi. Keempat perusahaan tersebut memiliki seabrek produk teknologi yang sering kita gunakan setiap hari, yang bahkan tak bisa kita lepaskan dalam kehidupan kita. Dan sebagai perusahaan raksasa teknologi, keempatnya memiliki sejarah yang sangat panjang untuk merintis usahanya dari nol hingga bisa besar seperti sekarang. Bicara soal sejarah perusahaan, ternyata Apple, Google, Microsoft, dan HP memiliki kesamaan. Ya, fakta uniknya, perusahaan-perusahaan IT ini sama-sama memulai pengembangan mereka di sebuah garasi. Untuk membuat website kini sudah sangat mudah. Hampir semua orang di dunia bisa membuatnya tanpa harus menjadi seorang insinyur komputer. Itu sebabnya kini kita bisa melihat sangat banyak website bertebaran di internet, baik situs milik perusahaan ataupun situs-situs kecil atau berupa blog. Namun, mungkin tidak banyak yang tahu bagaimana sejarah website pertama kali dibuat. Begitupun bentuknya. Pasti Anda juga belum pernah tahu, bukan? Nah, alamat situs sekaligus website pertama di dunia adalah info.cern.ch, beroperasi di komputer NeXT di CERN. Alamat laman situs sebelum akhirnya mengarah ke proyek www.
bisa dipungkiri, Google kini menjadi search engine terbesar di dunia. Kehadiran search engine memang dianggap sangat membantu, karena bisa memudahkan orang untuk mencari informasi apapun di internet. Tapi, apakah Google merupakan search engine pertama di dunia? Jawabannya bukan. Lalu, bagaimana tampilan search engine pertama di dunia sebelum Google lahir? Well, jika Anda belum tahu, Anda bisa lihat tampilan search engine pertama di dunia seperti gambar di atas. Search engine itulah yang pertama diciptakan sebelum Google akhirnya muncul dan memudahkan hidup kita. Situs browser pertama di dunia dibuat pada tahun 1997 dan dikembangkan oleh National Center for Supercomputing Applications di University Illinois. Situs ini bisa diakses dari X Windows System, Apple Macintosh, dan Microsoft Windows. Pasar ponsel kini telah disesaki oleh beragam merek ponsel dengan berbagai bentuk, ukuran, dan kecanggihan fitur-fiturnya. Nama-nama besar seperti Samsung, Apple, LG, Motorola, hingga pendatang-pendatang baru dari Cina seperti Oppo, Xiaomi, Huawei, dan lain-lain sudah sering kita lihat atau bahkan mungkin pakai produknya. Teknologi ponsel sendiri terus berkembang dan semakin pintar. Kemampuan yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh sebuah PC komputer, kini sudah ada di ponsel. Sebut saja seperti mengirim dan menerima email, browsing internet, memutar video, dan lain-lain. Dari sisi bentuk, ponsel juga mengalami evolusi. Dari dulunya besar dan berat, kini menjadi kecil dan sangat ringan. Sebagai penikmat ponsel modern, apakah Anda tahu bagaimana rupa ponsel saat pertama kali dibuat pada puluhan tahun yang lalu? Ponsel pertama didemonstrasikan oleh John F. Mitchell dan Martin Cooper dari Motorola pada tahun 1973 dengan menggunakan gagang telepon seberat 4,4 pon atau sekitar 2 kilo. Pada tahun 1983, Dynatec 8000X menjadi perangkat ponsel pertama yang dijual secara komersial. Kamera pertama yang lahir pada tahun 1826 memerlukan waktu 8 jam untuk proses pengambilan gambar. Louis Daguerre kemudian mampu memangkas waktu pengambilan gambar menjadi hanya 15 menit pada tahun 1839. Hari perayaan keamanan komputer pertama kali dilakukan pada 30 November 1988. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan konsep keamanan penggunaan komputer kepada para penggunanya. Meski bernama Firefox, tapi logo peramban yang satu ini bukanlah rubah, melainkan panda merah. Satwa yang mempunyai perawakan lucu ini saat ini juga berstatus hampir punah akibat perburuan liar. Maka itu sedang digaungkan pelestarian satwa ini. Angka ini terus melonjak tinggi sejak tahun 1990. Pada suatu titik hanya ada 50 virus komputer yang diketahui. Saat ini, 90% email berisi beberapa bentuk malware yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Font Comic Sans dirancang untuk menjadi fonts dengan gaya tulisan tangan yang tidak formal dan yang bertujuan untuk digunakan dalam buku komik. Meskipun font ini dibenci dunia, font ini sebenarnya sangat berguna bagi penderita disleksia atau orang yang kesulitan membaca, menulis, dan mengeja. Pada standarnya pengguna, perbedaan ini tidak terlalu signifikan untuk dipedulikan.
Tetapi, jika kita menggunakan font yang lebih tipis, kita dapat menghemat penggunaan tinta printer. Memerhatikan hal kecil ini dapat menghemat 10% tinta printer kita. Kita semua tahu 1 GB sama dengan 1024 MB. Tapi, tahukah Anda satuan yang lebih kecil dari terabyte? Pada saat ini, terabyte adalah satuan data terbesar yang kita ketahui secara umum. Tapi setelah terabyte ada petabyte. 1 petabyte setara dengan 1024 terabyte. Dan 50 petabyte dapat menampung seluruh karya tertulis umat manusia. Ini mungkin bukan suatu hal baru bagi kita. Alexa, Siri, dan Google Assistant menyimpan riwayat dialog kita ke cloud untuk membantu meningkatkan pengalaman berinternet kamu. Namun, kita tidak perlu takut kalau riwayat dialog kita tidak bisa dihapus. Riwayat dialog kita dapat kita hapus secara massal atau satu persatu. Saat ini, mungkin AOL hanyalah sekelompok halaman web yang gak begitu dikenal. Tapi, pada tahun 1990-an, perusahaan AOL hampir setara Google di zaman sekarang. Seberapa populerkah AOL di masa lampau? Nah, dulu itu 50% semua CD yang dibuat merupakan CD perangkat lunak AOL yang memungkinkan pengguna menginstal perangkat lunak AOL di komputer mereka. Teknologi zaman now begitu identik dengan Google. Tapi faktanya, pernah ada masa di mana Google hampir tiada. Di tahun 1999, para pendiri perusahaan menjual Google ke Excite dengan mahar sedikit di bawah $1 juta. Tebak apa yang terjadi? Yap, betul, Excite menolak tawaran tersebut. Di tahun 2006, seorang pria asal Australia berusaha menjual negara Selandia Baru di situs jual beli eBay. Lucunya, si penjual hanya mematok harga $3.000 saja. Itu pun sudah naik dari harga sebelumnya. Untunglah akhirnya eBay menyadari pria tersebut nggak punya hak untuk menjual negara tersebut dan menutup penawaran tersebut. Menurut statistik, pada tahun 2012, sekitar 90% sampai 95% handphone yang dijual di Jepang adalah handphone tahan air. Hal ini disebabkan karena perempuan muda di Jepang sering menggunakan handphone sambil mandi. Tahukah kamu siapa yang menciptakan copy paste yang sangat membantu itu? Dialah Larry Tesler, sang pencipta copy paste. Itulah berbagai fakta tentang teknologi yang jarang diketahui. Menarik bukan? Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like channel ini ya.